Kembali di Breaking News TV One pemirsa, pagar laut sepanjang 30,16 km saat ini sedang dibongkar oleh TNI Angkatan Laut dan juga nelayan setempat. Kami akan kembali berdialog bersama dengan Ibu Nimi. Ibu Nimi, ini kan ada 30,16 km, lalu baru dicabut sekarang, baru viral sekarang. Ini ada apa Bu? Menurut analisa Ibu seperti apa? Ya, karena sudah heboh kali ya. Jadi memang sih kan kalau, apalagi kan zaman sekarang itu, apa-apa informasi itu kan gampang beredarnya ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa sehari sebelum heboh di mana-mana itu di KKP sebenarnya sudah melakukan sosialisasi dan rapat terkait dengan hal ini. Dan di situ sudah disampaikan bahwa ada 30,16 km. Dan kalau misalnya ternyata kan besoknya KKP itu kan langsung mensegel itu ya. Kalau saya nggak salah Dirjen PSDKP langsung menyegel itu. Nah di situ yang saya sampaikan sebenarnya memang kan ada kekhawatiran mungkin salah melangkah kan gitu ya, takutnya nanti kalau kita yang cabut nanti salah gitu kan. Tapi kalau menurut hemat saya seyogyanya sebenarnya kalau memang KKP menemukan tidak ada izin di situ berarti harusnya itu dicabut aja gitu kan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya karena memang jelas-jelas apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sesuai dengan zonasi yang ada itu gitu. Nah tapi saya nggak tahu juga apa pertimbangannya sehingga KKP tidak langsung mencabut ketika itu. Tapi setidaknya kan KKP melakukan segel gitu ya. Kemudian kan berkembanglah informasi dan sebagainya. Jadi menurut hemat saya seyogyanya kan tadi harus duduk bersama kan gitu. Jadi sebenarnya itu ada apa kan gitu. Jadi bahkan orang mengaitkan dengan PSN yang Menko Perekonomian, yang proyek strategis nasional itu gitu kan. Tapi kemudian kata Menko kami nggak masuk wilayah laut gitu kan. Ada informasi bahwa oh mereka sudah dapat sertifikat hak milik gitu kan. Jadi karena dulu ya banyak macam ceritanya. Tapi kan saya sampaikan tadi tentang property right dan akses tadi itu. Pada saat kita sudah mengatakan bahwa right-nya itu adalah private atau pribadi, maka di situ kita bisa sampaikan bahwa yang bisa mengakses itu hanya pribadi. Jadi dia close di situ. Tapi kalau misalnya tadi kalau dia kepemilikan pemerintah dengan izin, berarti disitulah yang perlunya ada pengawasan. Nah, sekarang kita lihat pada saat misalnya terpancang 1 atau 1 kilo, kenapa kok ketika itu tidak ditegur dan sebagainya gitu kan. Ya itu yang mungkin menurut saya perlu pengkomunikasian juga kan. Apalagi pada akhirnya nelayan bersuara bahwa kami terganggu. Karena kan pendapatan mereka dari situ. Dan mereka tidak memiliki akses untuk bisa masuk ke wilayah penangkapannya. Tapi kalaupun misalnya sekarang dipaksakan mereka untuk masuk ke wilayah penangkapan itu. Tentu saja kan lebih jauh. Karena lebih jauh biayanya lebih mahal. Sementara selama ini mereka itu one day fishing saja, jadi pulang pergi. Jadi bisa pulang pergi ke lautnya menangkap ikan terus pulang lagi gitu ya, one day fishing. Nah tapi dengan adanya pagar laut ini yang terjadi fishing ground mereka semakin jauh, biayanya semakin mahal dan kemungkinan mereka nggak bisa one day fishing itu lagi. Jadi itulah yang tadi menurut hemat saya perlu duduk bersama itu. Yang seharusnya pada saat menyusun zonasi tadi itu semua mereka itu terlibat di dalam hal ini. Jadi sehingga kebijakan yang disusun atau kebijakan yang diperoleh adalah hasil bersama-sama dibicarakan dengan stakeholder yang ada yang terkait dengan pengelolaan ruang laut tersebut. Gitu. Jadi, ini artinya untuk hak milik dari ruang laut itu harus tetap melibatkan warga-warga setempat di sana begitu, Pak? Yang terlibat, iya. Jadi kan ada lembaga-lembaganya kan pasti. Jadi kan ada misalnya kan kelembagaan atau siapa yang terlibat di dalam pemanfaatan laut itu walaupun kan hak private seperti itu. Kalau private, jadi gini, perbedaannya tadi kalau kita dia kan milik negara, kita sepakat dulu bahwa laut ini milik negara. Kalau milik negara open access, tapi tidak ada open access murni di kita, tapi kuasi open access. Kalau misalnya kita dapat informasi orang dijual pulau, berarti kalau menjual pulau itu berarti siapa yang membelinya, itulah pemiliknya. Jadi tidak bisa diganggu gugat oleh yang lain, istilahnya seperti itu. Nah kemudian ada kepemilikan common, jadi common itu yang memiliki sehingga limited yang boleh memanfaatkan tuh hanya common. Kalau kita sepakat bahwa laut itu adalah pemersatu, wawasan Nusantara tadi itu yang kita boleh bagi adalah kewenangannya, bukan kepemilikannya.
Jadi kewenangan untuk memanfaatkan di situ siapa yang boleh. Nah tadi itu yang diatur di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Jadi kalau misalnya kita membagi hak-hak, ini milik A, ini milik B, nah itu yang nggak tepat. Itu yang nggak tepat. Iya, karena nanti kita melanggar semuanya gitu. Dan apalagi kita baru kehilangan Bapak Profesor Hasyim Jalal ya. Hasyim yang beliau adalah hukum laut Indonesia itu. Pakar sekali, dan saya juga pernah banyak hal lah yang kita pernah kerjakan dulu. Jadi pasti beliau akan menangis di surga di sana gitu kan ya. Kita melihat laut kita yang bahkan waktu itu beliau memperjuangkan bagaimana laut kita ini bisa diakui sebagai kedaulatan negara kedaulatan negara Republik Indonesia gitu. Ibu, saya penasaran sama yang hak private yang tadi Ibu sampaikan. Itu kalau misalkan kepemilikan pulau, itu kan pastinya ada jarak-jarak lautnya juga kan di sekitar pulau itu yang masuk dalam hak kepemilikan itu ada batas jaraknya juga nggak sih? Jadi kalau misalnya gini, yang bisa memperjualbelikan berarti kan yang memiliki, ya. Jadi kalau kita bicara property right tadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, berarti kan semua yang ada di negara kita ini kan yang memiliki negara, berarti kan negaralah yang mengelola. Dan pemerintah itu adalah wakil publik yang mengelola sumber daya yang ada ini. Jadi kalaupun itu misalnya ternyata diperjualbelikan, ya itu berarti siapa yang memperjual? Ya pemerintah. Nah itulah yang sebenarnya tadi kita bersepakat bahwa saya mengutip dari Angkatan Laut tuh, Jalas Veva Jaya Mahe, di laut kita jaya kan. Karena memang wilayah kita itu 75%-nya tuh lautan gitu, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi artinya tadi ya dalam hal ini kebijakan pemerintah yang harus diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sumber daya kita yang kaya tadi itu menjadi dimiliki oleh orang-orang tertentu, quote and quote, sehingga hanya memperkaya orang-orang tertentu juga. Gitu. Ibu, ini kan berarti artinya untuk kewenangan pemanfaatan di ruang laut yang saat ini di Pagari ini artinya KKP ini punya hak langsung cabut kan Bu ya berarti ya? Iya, ketika harusnya, ada temuan kemarin itu, ini kenapa Bu? Kenapa nggak langsung cabut? Kenapa harus menunggu ada yang memiliki surat izinnya? Nah itu nanti tanya ke KKP. Menurut analisa Ibu apa nih? Kenapa memberikan waktu gitu? Nah mungkin kan ini ya ya tadi kan nggak ada yang ngaku kata Pak tadi kan Pak Brigjen TNI Hari kan bilang katanya nggak ada yang ngaku. Tapi ditahan dulu Bu, kita update dulu di lokasi Putri Sophia saat ini.